Nama saya Mary Talentia, saya dari kelas PTIKF. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Untuk membuat sebuah jaringan, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Dapat diatur menjadi privat atau publik. Biasanya jaringan privat memerlukan user untuk memasukkan kredensial untuk mengakses jaringan. Jaringan publik seperti internet tidak membatasi akses. Yang kedua, ada pengertian dari peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah suatu model komunikasi dua arah antara pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server. Dalam model ini, tiap pesertanya memiliki kapabilitas yang sama dan tidak seorang pun dari peserta dapat memulai suatu sesi komunikasi tersendiri. Karakteristik dari jaringan peer-to-peer antara lain, yang pertama tidak memiliki sebuah komputer yang berfungsi sebagai server terdedikasi. Yang kedua, setiap komputer dalam jaringan merupakan server dan sekaligus juga klien. Yang ketiga, tidak adanya kontrol pengaturan keamanan jaringan. Yang kedua, ada pengertian dari client server. Client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Keuntungan yang diberikan arsitektur client server bagi penggunanya adalah menyimpan big data. Melalui arsitektur ini, klien dapat menyimpan atau mengakses database yang sangat besar. Yang kedua, biaya penggunaan hardware atau perangkat keras menjadi kecil. Penggunaan client server memungkinkan pengguna tidak perlu membeli hard drive untuk menyimpan data. Yang ketiga, mengurangi biaya komunikasi antar pengguna. Jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Perbedaan di jaringan komputer adalah, pertama, komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan klien. Yang kedua, beberapa komputer terhubung agar dapat sharing. Namun, tiap pekerjaan ditangani sendiri-sendiri oleh komputer yang meminta dan memintai layanan. Yang ketiga, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan. Yang keempat, user dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung. Perbedaan yang terdapat di sistem terdistribusi. Yang pertama, komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal atau komputer yang terhubung dengan komputer host. Yang kedua, host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal-terminal. Ini adalah sejarah komputer dan jaringan. Sejarah jaringan komputer di dunia dimulai pada tahun 1940-an di Amerika. Proyek ini digagas pertama kali oleh proyek pengembangan model 1 di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard. Proyek jaringan komputer ini dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Awal dari proyek ini, jaringan komputer sebenarnya adalah agar suatu perangkat sistem komputer biasa dipergunakan bersama-sama. Pada tahun 1950-an, sejarah jaringan komputer mulai memasuki era pengembangan. Perkembangan jaringan komputer ditandai dengan berkembangnya superkomputer. Time Sharing System atau TSS adalah sebuah konsep distribusi proses berdasarkan waktu. Sistem TSS inilah yang melatar belakangi hadirnya network atau jaringan yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil mengembangkan sistem surat elektronik atau email. Setelah email banyak diminati, ia kemudian membangun jaringan bernama ARPANET. Jaringan komputer yang semakin berkembang dan banyak peminatnya merupakan cikal bakal lahirnya suatu protokol resmi internet yang bernama TCP atau Transmission Control Protocol atau IP, yaitu Internet Protocol. Pada tahun 1984, kemudian diperkenalkan sistem domain. Sistem ini dapat menyeragamkan alamat-alamat yang berada di jaringan yang sama. Pada tahun 1990-an, tim Berners-Lee mengembangkan
dan merancang program penyunting yang dapat melihat isi dari internet yang kini dikenal dengan WWW atau World Wide Web. Di tahun 1992, pengguna jaringan komputer dapat terhubung dengan lebih dari 1 juta komputer. Saat WWW berkembang, user sudah bisa berbelanja online melalui situs e-commerce. Selanjutnya ada sejarah dari komputer. Istilah komputer merupakan julukan seseorang yang ahli di bidang aritmatika. Barulah pada tahun 1897 ditujukan kepada perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Komputer mengalami pembaruan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali seperti mesin penghitung. Pertama, generasi pertama atau tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton, ciri-cirinya yaitu, pertama, prosesnya kurang cepat. Yang kedua, daya simpannya kecil. Yang ketiga, suhunya cepat panas, sehingga membutuhkan sebuah pendingin. Yang kedua, ada generasi transistor. Teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih, mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, proses operasinya lebih cepat. Yang kedua, bahasa pemrogramannya tingkat tinggi. Yang ketiga, mampu melakukan proses real-time dan real sharing. Yang ketiga, ada generasi IC. Bentuk transistor diperkecil, kemudian diletakkan pada IC, bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby, yang merupakan seorang insinyur listrik. Ciri-cirinya yaitu, pertama, kapasitas memori lebih besar. Yang kedua, media penyimpanan dengan kapasitas besar. Yang ketiga, peningkatan software. Keempat, ada generasi mikroprosesor. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna atau green color. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada, yaitu PC compatible. Yang kelima, ada generasi AI. Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI, yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan baik. Selanjutnya, ada sejarah internet dan web. Awal mulanya, internet merupakan sebuah proyek yang dijalankan oleh US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk suatu jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Website sendiri secara garis besar bisa digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu website statis, di mana ini adalah website yang mempunyai halaman yang tidak berubah, yang dimana untuk melakukan perubahan pada satu halaman maka harus dilakukan secara manual. Yang kedua, website dinamis. Website dinamis adalah website yang secara terstruktur diperuntukkan untuk dapat diupdate sesering mungkin. Yang ketiga, ada website interaktif, adalah website yang saat ini memang sedang booming seperti contoh blog atau forum. Selanjutnya, ada tujuan atau manfaat jaringan komputer. Yang pertama, konektivitas jaringan komputer dapat membantu seseorang untuk berhubungan dengan orang lain dengan mudah. Yang kedua, efisiensi transfer data. Melalui hal ini, Anda bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, kemudahan akses informasi, dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet. Yang keempat, kemudahan berbagi file. Bisa mengakses file yang dimiliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui jaringan, semisal internet. Selanjutnya, ada masalah sosial yang ditimbulkan oleh jaringan internet. Yang pertama, kesulitan muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Yang kedua, dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain, misalnya kegiatan carding, download software komersial dengan ilegal, dan lain-lain. Selanjutnya, ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Jaringan ini hanya dapat digunakan pengguna di area LAN.
Dalam LAN, biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Karakteristik dari LAN adalah tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Yang kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Selanjutnya, fungsi dari LAN. Pertama, menghubungkan dua komputer atau lebih. Yang kedua, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang ketiga, sharing printer. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari LAN. Yang pertama, melalui LAN, transfer data atau node akan berlangsung dengan cepat. Yang kedua, jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Yang ketiga, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Kekurangan dari LAN yaitu wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih daripada LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga sampai dengan 50 km. Selanjutnya, karakteristik dari MAN meliputi area yang lebih luas dari LAN yaitu 10 sampai dengan 50 km. Yang kedua, sekalipun MAN lebih besar daripada LAN, teknologi yang dipakai biasanya sama dengan LAN. Yang ketiga, MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output. Yang ketiga, ada fungsi dari MAN. Fungsi dari MAN adalah memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan, akan mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Terlebih lagi, pemusatan data pada MAN akan lebih mudah dilakukan. Kelebihan dan kekurangan dari MAN. MAN dapat mencakup lingkup satu kota. Kedua, jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Yang ketiga, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Kekurangan dari MAN yaitu bila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya lebih lama. Adalah suatu jaringan komputer yang luas cakupannya yang dapat mencapai satu negara yang luas cakupannya. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Karakteristik dari WAN adalah jaringan WAN ini bekerja pada layer fisik dan pada layer data link dari player IoT. Yang kedua, dapat melakukan pertukaran paket data atau file antara router dan switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang ketiga, untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN. Fungsi dari WAN. Fungsi WAN adalah membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, mengintegrasikan jaringan LAN atau MAN, menghemat biaya operasional, pengiriman data yang cepat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari WAN. Memungkinkan untuk pengguna berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Yang kedua, semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar, sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Kekurangan dari WAN adalah karena jangkauannya sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit. Demikian hasil presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapannya terlalu cepat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.